Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Rahmadania, NIM 201110241, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 2 Semester 2. Tujuan saya membuat video ini memenuhi tugas UTS dari Bapak Dosen Al-Habib Anwar Al-Ansori MPD. 1. Jelaskan Tuhan, manusia, dan alam. Jelaskan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Konsep alam, manusia, dan hubungannya dengan Tuhan merupakan unsur-unsur sentral dalam konstruk filsafat pendidikan Islam. Dalam metafisikan Islam, realitas dan alam semenjak awal dipandang mempunyai nilai intrinsik yang merupakan manifestasi dari aspek ketuhanan. Karena itu, untuk memahaminya secara utuh dan bukan sepihak, manusia tidak bisa semena-mena berdasar pada persepsi indera dan akalnya saja. 2. Deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu seperti juga ruang lingkup yang terdapat pada filsafat secara umum yang meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada. Maksudnya adalah ilmu mempelajari tentang sesuatu yang benar-benar ada atau sesuatu yang berwujud berdasarkan dengan logika manusia. Jadi, ontologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika, sehingga dapat diterima banyak orang yang bersifat rasional dan sudah terbukti kebenarannya itu. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pikiran. Jadi, yang dimaksud dengan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran pengetahuan atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari pandangan kefilsafatan. Jadi, aksiologi pendidikan merupakan suatu bentuk aplikasi seseorang atas ilmu yang diperoleh, yang sudah mencapai suatu hakikat kebenaran, yang dia ketahui dan menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-harinya. 3. Jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal 1. Proses belajar mengajar, 2. Konsep pendidikan, 3. Tujuan akhir pendidikan. 1. Proses belajar mengajar pendidikan Barat. Karena sekularistik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah ke dunia. Pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah, berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. 2. Konsep kependidikan, pendidikan Barat, pada umumnya tidak mengkaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai. Pendidikan Islam, Islam mengkaitkan dengan pahala dan dosa, karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. 3. Tujuan akhir pendidikan, pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Pendidikan Islam,
terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. 4. Mengapa guru atau pendidikan agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam? Karena filsafat menempati tempat yang sentral guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan berpikir secara filosofis, diharapkan pendidikan dapat menemukan format pendidikan Islam yang ideal untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan dasar-dasar yang memadai untuk mengembangkan landasan filosofis bagi pendidikan, yang dapat kita sebut sebagai filsafat pendidikan Islam. Dalam hal ini, pemikiran yang didasarkan pada doktrin-doktrin Al-Quran dan As-Sunnah tersebut harus mampu diaplikasikan dalam tataran praktis-pragmatis. Secara ontologis, pemikiran ini berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam. Secara idealis mencapai ultimate goal sebagai insan kamil. 5. Jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif A. Al-Ghazali, B. Ibnu Khaldun, C. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. A. Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. B. Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan, jauh dari aspek-aspek pragmatif di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insan. C. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa tujuan pertama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan hal yang dimaksud agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhir kelak. Baik, begitu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.